Marquez of Pedrosa at his heels all the time through the Angel Nieto corner. 5 points, he leads the championship. Powering out of turn number 6 through the kink at 7. Lorenzo's not going to come under attack from Marc Marquez. He's ridden a perfect final lap so far as the number 99 through this time. Nah, ngerupuk ketelu enane. Lorenzo's going to take the championship surely. Up through 9 and 10 for Jorge Lorenzo. Half a lap to go. One hand on the World Championship trophy. Now he dips it into turn 12. 2 ends to go. Jorge Lorenzo standing on the brink of his third World Championship. Pedrosa Malik Jakmudi. Through the final corner. It's Lorenzo's now to lose. Jorge Lorenzo will be crowned the 2015 MotoGP World Champion. Hai, menang Lorenzo. 2015 belongs to Yamaha garage. You'll be contrasting emotions on the five on the 46th. Valentino Rossi comes over the line. He put up a great fight, but Rossi is not the world champion. Rossi crosses the line. Nangis saya. Second in the World Rossi. Championship. Jorge Lorenzo has ridden a most Ros. He has ridden the race of a truly great world champion. Congratulations to Jorge Lorenzo. Enormous applause of Valentino Rossi. He actually could have done no more than what he did. It started in dramatic fashion in Qatar with Valentino Rossi winning the overall round. It's finished with unbelievable nail-biting tension right down to the last lap. If Dani Pedrosa and Marc Marquez had passed Jorge Lorenzo at the end of that race, then Lorenzo was seeing the world champion because he produced a brilliant last lap with Jorge Lorenzo to win that world championship. His 7th win of the season, and for the 5th time in his career, the 3rd time in MotoGP. Jorge Lorenzo is the king of MotoGP. We thought it might be a damp squib. Wow, what a race. And those bisa mengambil Lorenzo, tiba-tiba Marquez malah menyangkali. Cepat gitu ya. Ini yang agak sedikit membingungkan buat saya. Mestinya ya kalaupun umpamanya mau fair ya katakanlah itu fair ya sudah itu memang balapan dan memang posisinya ya seperti yang kalau sempat diungkapkan oleh dia tidak mau mengganggu balapan ya, dia tidak mengganggu balapan untuk Jorge Lorenzo, tapi kenapa waktu di sebelumnya dia padahal secara hitungan race pace kalau kita mau berbicara berdasarkan fakta dan angkanya sebetulnya dia cepat banget. Betul. Justru sebetulnya kalau kita perhatikan per sektor tadi mungkin Gismanda juga bisa mengikuti. Pedrosa memang komentator sudah bilang dia kehilangan pace memang. Sujud syukur dengan nunduk ke bawah dan sujud syukur. Memang seperti tadi saya katakan di awal bahwa Honda memang ada bermasalah dengan front tire. Nah mungkin tadi Pedrosa coba untuk menjaga dan tadi pada saat lap-lap terakhir udah menemukannya. Dia mau Di 3 lap terakhir tadi ya. Malah ya mungkin jadi ini Marquez Pedrosa tinggalnya gimana kan malah mereka saling berduel. Ini bikin penasaran dan bikin gemes gitu ya. Betul mungkin Marquez jadi lebih manis gitu ya sejak kejadian Sepang kemarin. Tapi kok dilihat dari race pace-nya, last lap-nya sebetulnya dia lebih cepat dari Lorenzo, tapi kenapa dia nggak bisa overtake gitu ya? Yang saya jadi pertanyakan juga adalah motivasi dia untuk mencetak kemenangan di seri-seri terakhir ini ternyata ya tidak terlalu ya sudahlah, tapi kita tetap selamat kepada Lorenzo. Hari yang sangat menyenangkan buat Movistar Yamaha karena kembali bisa jadi juara dunia. Dan sebagai catatan lagi bahwa tim Yamaha ini menyapu bersih semua gelar, baik itu juara dunia pembalap, juara dunia konstruktor dan juga juara dunia tim. Serta ini buat Jorge Lorenzo catatan sendiri adalah dia menjadi Spanyol pertama yang berhasil menuai kemenangan juara dunia lebih dari 2 kali. Mungkin kalau pamannya seandainya awal-awal tahun ini mungkin itu targetnya Marc Marquez, ternyata Jorge Lorenzo yang berhasil dan ini suatu kesan tersendiri. Memang hari yang benar-benar luar biasa buat Spaniard ya. Ini pesta buat seluruh rakyat Spanyol sepertinya karena mulai dari Moto2 juga tadi Tito Rabat menang gitu ya. Hari ini juga Jorge Lorenzo gitu. Tampaknya memang sangat terbayar sekali karena dari sejak awal kita buka siaran ini dari jam 6 sore tadi berkali-kali saya bilang ke Joni bahwa
Lorenzo tampak benar-benar sudah siap untuk jadi sekali. juara dunia hari ini. Tidak. Tapi penampilan Valentino Rossi memang luar biasa sekali. Tadi di studio Trans 7 juga semua benar-benar tepuk tangan buat Rossi karena ya dia People's Champion, karena dia menunjukkan kepada kita bahwa luar biasa usahanya kalau ya. kita tadi saksikan MotoGP dari awal, tidak langsung menyorot ke duel 1, 2, 3 ya. Ini kan jadi pertanyaan juga, justru malah menyorot Rossi dari awal start, kemudian menyalip 6 pembalap, kemudian berduel dengan pembalap berikutnya, kemudian sampai agak kesulitan menyalip untuk Alex Espargaro dan Andrea Dovizioso. Memang jarak antara rombongan terdepan itu menyulitkan buat Rossi karena sudah hampir 10 detik di beberapa di Dan itu sebelum udah awal. nggak bisa dikejar Agak lagi gitu sulit ya. dan memang sempat dikatakan komentator MotoGP, kamu kenapa sih juga Udah malam, udah bobo itu. Kita udah bobo orang itu. Nantian tanya kita berbelan dek. Tanya si mak anak. Anak nggak ada orang. Udah sholat. Tapi nggak tahu ya, karena kan balik lagi. Tani sudah bobo. This is the race, anything can happen. Kita nggak bisa. Ada uang, ada uang Tapi kita pak. cuma bisa bertanya kan bisa kayak gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mendengarkan Lagi dulu kata Marquez dan potong Pedrosa, dulu. karena biasanya kita akan mendengarkan interviewnya setelah race berikut ini. Kita akan tanya, mudah-mudahan reporternya tanya kenapa Marquez punya kesulitan atau tidak bisa menyalip Lorenzo. Kita akan tanya kenapa mungkin dia punya masalah isu ban depan seperti yang dikatakan. mungkin Pedrosa pun mengalami hal serupa. Yo, betul. Mampu melakukan Bisa. mungkin ya kalau sudah di Pedrosa saya mencoba untuk series of my day ini mau langsung nyalip ke depan dan coba untuk mengejar tiba-tiba akhirnya dia kaget juga. Oh mungkin ketimbang Oke, kita dengarkan. 6 seconds at one point, and all of a sudden you just came back. I mean, where did that come from? Did you think you could maybe get past Mark and Jorge? Yes, I was not comfortable, especially in the beginning of the race. So I lose time, and I was dropping a little bit. I tried to get closer in the middle of the race, but still I wasn't matching the correct rhythm because I was suffering a lot in the front. But then I decided to not lose too much and try to stay saving a little bit the tire, and then towards the end I knew I had some extra, so I tried to push and I was focused. I was enjoying a lot because I was recovering, and actually I had a good time there in the last laps. I enjoyed, and well, I tried the pass, but I ran wide, and finally third because in the last lap I made a mistake with the gear in one corner, so I couldn't really stay close. Happy anyway because today had some issues with the bike, but now this is I finished overall the championship with all the problems I've had this year, so it's quite impressive. Thank you very much, Danny. Congratulations. Jadi memang Pedrosa memang mengakui dia memang sejak free practice dia juga memang ada masalah sebetulnya, tapi dia bilang ya di akhir dapat nih gitu dia ya. bisa mengejar Lorenzo. Cuma yang tadi sedikit juga mengomentari ya ada kesalahan sehingga dia harus melebar. Bicarakan kenapa mereka. Jadi kita juga sempat cari tahu mana yang namanya Bella, yang namanya Bella. Iya. Jadi idola dia. Dan pasti ini musuh bukunya tadi. Yasmin. 2,5 kemudian sempat juga dipilih sama MotoGP. Sekarang mungkin Pak Sugiyadi terpuaskan kalau namanya Pembalasan gitu ya. karena sang idola ada. Oke, kita dengar komentar Mark. Yes. Well, Mark, what a race that was. You were with Jorge pretty much all the time in those last laps. You were getting so close. Danny told us there were a few problems with the front. He even caught up to you. I mean, you must have been at the limit. Yeah, in the beginning, Jorge couldn't really tell I was riding over the limit, and I think on that laps when Danny just pulled down a little bit the tires,
I was trying a lot in the last laps. I was preparing the attack for the last 2 laps for try to overtake and push the last lap. But when Danny overtake me, there we lose time, and then I tried to catch Jorge. I tried in the last corner to inside, but I saw that was a lot of risk. I nearly lose the floor, and then okay. Second place is not the best way to finish the season, and next season we will try to fight again for the title. Thank you very much, Mark. Congratulations. Wah, Marc Marquez. Menarik ya, sebetulnya waktu hari Jumat memang tim Honda punya keluhan dengan front end. Tapi kemudian mereka juga bilang bahwa Bridgestone ini sudah menemukan yang paling pas dan akhirnya mereka sudah tidak punya isu dengan front end. Tapi tadi dia bilang punya isu lagi dengan front end ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya halnya sama dengan Dani, cuman ya Dani lebih mencoba untuk saving tire di akhir ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kayaknya nggak ada deh, karena emang Dani sempat tadi akhirnya kececek, baru naik lagi. Sebenarnya kalau kita lihat Marquez dia terus konstan dan bahkan dia bisa sama dan bisa cepat waktu terkadang dengan Mark Marquez sama dengan Lorenzo. Ini tadi tidak terlalu. Kita dengarkan komentar Lorenzo, sang juara dunia MotoGP 2015. Well, Jorge, you came into this weekend, you were down on points. What an occasion it was. And in this race, you are now 5 times world champion. But in the end, also tell us about that pressure from the Hondas you had. It's easy to say, but a lot of pressure. The rear tire was destroyed. To be honest, I didn't see anything in the straight in all the laps. I didn't see the board. I didn't see how many laps was to finish. So I just tried to focus myself to go as fast as possible. Sliding around and moving so much the bike, so I just keep my concentration and pray to finish the race. Now I am 5 times world champion. It's easy to say, but now we make an unbelievable job. Yamaha make an unbelievable bike, and my team is perfect this season. So I'm very proud to have this season for Spain, for this world title for Spain. Thank you very much, Jorge. Congratulations. Tapi kerja keras tim Movistar Yamaha memang luar biasa ya, membuahkan hal yang sangat manis hari ini. Jorge Lorenzo finish sebagai juara dunia MotoGP 2015 dan akhirnya musim ini selesai, musim yang penuh drama ini. Dan kita menantikan sekali gitu apa yang akan terjadi di musim 2016. Kira-kira mudah-mudahan sih bisa lebih kompetitif lagi gitu ya. Pasti akan lebih kompetitif karena semua tim akan menghadapi suguhan pemasok ban yang baru, kemudian regulasi ECU yang baru juga, dan bahkan pembalap yang mungkin awalnya tidak agak kesulitan untuk bersaing 10 besar atau bahkan ke 5 besar, mungkin dengan regulasi musim depan akan bisa masuk ke sana, karena so far dengan regulasi engine freestyle ini membuat semua tim pabrikan tidak akan bisa mengembangkan hal yang lain karena mesinnya hampir sama dengan tahun ini. Praktis mungkin juga fine tune dan sedikit perubahan di setting dengan suspensi dengan ban baru, yaitu misalnya 17 inci. Oke, nah ini kita sedang menantikan podiumnya. Nah akhirnya hari ini juga adalah hari terakhir Bridgestone menjadi single tire supplier. Dan mulai musim depan, Shelly akan hadir ya. Artinya tetap tidak, mungkin agak berbedanya adalah bahwa misalnya memang bukan pemasok baru di MotoGP, namun yang terakhir 2008, 2009 kemudian mengundurkan diri dari selang hampir 8 musim lamanya absen. Mungkin ini menjadi tantangan baru juga karena sempat kemarin percobaan testing pun masih banyak kelemahannya, banyak tim yang jatuh. Perubahannya cukup signifikan yang dilakukan Bridgestone ya. Meskipun dia mengomentari bahwa dengan 17-16-nya agak beda sekali, terutama di sidewall-nya karena praktis sidewall-nya agak lebih tinggi sehingga tapak ban saat miring itu tidak se ekstrim 16,5. Pun begitu mereka mengatakan bahwa ya elbow down akan tetap bisa dilakukan. Mungkin ini akan menjadi PR buat Michelin karena selama ini semua pembalap sudah begitu identik dengan elbow down, di mana mengandalkan bahu ban yang bisa dimaksimalkan di ukuran 16 inci. Semua 17 inci agak sedikit ini dia tidak terlalu bisa rebah. Nah, kita akan lihat front end juga menjadi problem ini karena belum bisa banyak pilihan yang ini yang cukup bagus untuk diterapkan di ban MotoGP musim depan ini. Ini Raja Spanyol senang sekali karena tiga-tiganya Spaniard semuanya di podium. Tapi ini memang salah satu kehebatan Spanyol ya. Mereka mencetak banyak sekali orang-orang hebat di dunia olahraga, mulai dari MotoGP, di F1, tenis.
Ya. bolanya juga jago Betul. gitu ya. Jadi luar biasa sekali memang Spaniardnya ini Dan di Jorge saat Lorenzo. mulai ada gangguan, dia mencoba dengan ya semacamnya agak dikit ke sebelah barat, jadi agak berbeda sejam waktunya. Jadi dari GMT hanya selisih 1 jam, sementara biasanya kalau Jerez atau itu sama selisihnya kurang 2 jam atau 5 jam dari waktu Indonesia. Oke, tadi kita juga lihat fans Valentino Rossi, mereka juga nggak kecewa ya, mereka juga melihat effortnya Valentino Rossi, Betul. start dari posisi ke-26 sampai akhirnya dia bisa finish di posisi ke-4, itu effort yang luar biasa Betul. banget ya. Nah ini Jorge Lorenzo memang kuat sekali karena penampilannya memang dia luar biasa, dia rider yang sangat konsisten, dia rider yang benar-benar itu once he puts the hammer down, he went smooth like butter. Yang hebat banget. Dan Lorenzo ini memang layak sih jadi juara dunia ya, dengan dia startnya juga selalu bagus. Marc Marquez dari Pedrosa juga hari ini di posisi ketiga, dia setelah operasi armnya juga menunjukkan performa yang makin baik. Ini bukti kalau mamanya seandainya dia bisa di awal-awal mengatasi problem, mungkin bisa jauh lebih bagus. Ini dia juara dunia MotoGP musim 2015 Jorge Lorenzo. Untuk yang ketiga kalinya dia berhasil menambahkan namanya di kepingan logam ya. Yang legendaris. Kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Spanyol berikut ini.